Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalallahi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat-Nya lah kita dapat tergabung dalam kajian online kita pada malam hari ini untuk dan mendekatkan diri kepadanya. Tak lupa pula salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang membawa risalah al-Islam yang akan selalu kita nanti syafaatnya di yaumul akhir kelak. Sebelum dimulai acara kita pada malam hari ini, perkenalkan saya Anissa dan rekan saya nanti Ukhti Atma selaku moderator yang bertugas untuk membimbing jalannya kajian kita pada malam hari ini. Dengan tema luar biasa, yaitu kejar akhirat maka dunia menyala. Yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Yang terhormat, Ustadz Afnan Zain Musdaki sebagai pemateri kita pada malam hari ini. Dan yang saya hormati Kak Fasya Tenisa sebagai founder komunitas Sahabat Fisabilillah dan para akhi wa ukhti fillah yang saya banggakan. Jazakumullah khairan kasiran atas kehadirannya pada kajian kita malam hari ini. Perkenankan terlebih dahulu saya Anissa menyampaikan susunan acara kita pada malam hari ini, yaitu untuk yang pertama adalah pembukaan, kedua ta'aruf pemateri, ketiga penyampaian materi oleh pemateri, keempat sesi tanya jawab, dan untuk yang terakhir adalah doa dan penutup. Baik, untuk memanfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin, marilah kita melangkah pada acara yang pertama, yaitu pembukaan dengan membaca kalimat basmalah bersama-sama agar kajian kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ke acara yang kedua, yaitu ta'aruf pemateri. Izinkan saya membacakan CV-nya ya. Profil pemateri. Nama lengkap Afnan Zain Muzaki, nama panggilan Afnan, tempat tanggal lahir Karanganyar 25 Maret 2004. Status single, domisili Sukoharjo, pendidikan kuliah, hobi bermain basket, berenang, dan ngonten. Aktivitas online, influencer, dakwah dan membuka kelas online. Aktivitas offline ada menjalin networking dan pencapaian baru. Pesan untuk akhi wa ukhti, mati tidak ada kasih sehingga tidak ada yang lebih baik daripada memperbaiki diri. Kejar akhirat maka dunia mengikuti. Media sosial ada di Instagram @afnanzain_, Gmail ada afnanzainzaki@gmail.com. Baik, alhamdulillah lebih kurang kita sudah mengenal pemateri kita pada malam hari ini ya. Baik, sekarang tibalah kita ke sesi acara yang tunggu-tunggu, yaitu sesi acara ketiga, tentu saja pemaparan materi kajian pada malam hari ini dengan tema Kejar Akhirat Maka Dunia Menyala. Yang akan disampaikan oleh Ustadz Afnan Zain Muzaki. Kepada Ustadz, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Putus-putus Ustaz. Jelas. Putus ya? Jelas. Sudah jelas ya? Jelas.
Oke, kalau misalnya ada trouble bisa disampaikan. Oke, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Oke, sebelumnya marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak sekali kenikmatan kepada kita yang tentunya tidak dapat kita hitung satu persatu. Jika ditanya teman-teman sekalian di sini kabarnya gimana? Insya Allah sehat ya. Alhamdulillah, insya Allah sehat semua yang ada di sini. Namun ketika kita diberi pertanyaan, coba lebih sering sehat atau sakit teman-teman? Sehat ya? Oke. Lebih sering senang atau sedih teman-teman? Senang ya? Insya Allah nggak ada yang sedih ya. Oke. Lebih sering ketawa? Apa? Senang. Ya, lebih sering senang. Lebih sering ketawa atau nangis? Ketawa. Ketawa ya pastinya. Alhamdulillah. Kebanyakan Lebih sering nangis. buat story semangat atau story galau? Kalau Lebih Sorry galau Ustaz. jangan buat Galau. story Ustaz. pernah Gitu. bikin Ada story, yang Ustaz. semangat, ada yang galau gitu ya. Kayaknya tergantung akun sih ya. Kalau akun yang utama mungkin yang Kalau galau semangat-semangat. kayaknya nggak pernah Ustaz. Yang galau-galau itu mungkin yang fake account gitu ya. Oke. Dari semua pertanyaan tadi, tentunya apa yang kita rasakan di dunia ini itu tentunya lebih banyak kenikmatan ya daripada azab Allah. Tapi kalau dikasih pertanyaan teman-teman, lebih sering bersyukur atau mengeluh teman-teman? Mengeluh. Ini jujur-jujuran coba. Kalau Mengeluh. mengeluh sih ya. Oh, Mengeluh sih Ustaz. Kalau aku sendiri mengeluh ya. kebanyakan Oke. mengeluh Kayaknya bersyukur Ustaz. atau masalahnya. Ya betul. Lebih sering mengeluh ya, memang karena fitrahnya manusia itu kan punya nafsu ya, jadi lebih cenderung gampang ngeluh nih. Nah, padahal tadi waktu kita udah tanya jawab nih, itu kan hasilnya kita lebih sering dapat kenikmatan nggak sih? Tapi ternyata apakah itu semua membuat kita lebih banyak bersyukur? Ternyata tidak, teman-teman. Ternyata kita masih banyak mengeluhnya, masih kurang bersyukurnya. Maka dari itu, kenapa kok khotib atau pemateri itu sering banget membahas syukur, yaitu salah satunya supaya mengingatkan kita dalam kesyukuran. Maka dari itu, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa zaman jahiliyah menuju zaman terang benderangnya dengan agama Islam ini. Maka dari itu, sepentasnya bagi kita ya sebagai umatnya, kita juga tak lupa dan tak malas untuk mengucapkan salawat kepada Nabi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya beliau di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Oke, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini di malam ini kita akan membahas sebuah materi atau pembahasan yang insya Allah menarik ya teman-teman, karena apa itu dengan judul kejar akhirat maka dunia menyala bangku gitu ya. Soalnya apa teman-teman? Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa di antara kita semua pasti tidak luput yang namanya mengejar cita-cita, mengejar dunia, mengejar impian kita, yang tentunya itu pasti unsurnya kebanyakan dunia, nggak sih? Pasti unsurnya dunia. Tapi kita masih lupa dengan akhirat kita. Sering kali kita lupa dengan akhirat kita. Nah, maka dari itu, akan tetapi dalam agama Islam kita diajarkan bahwasanya kita sering banget dengar dari nasihat para ustadz bahwa kejar dunia kejar akhirat maka dunia mengikuti. Kan sering banget ya teman-teman kayak gitu. Nah, maka dari itu mungkin ini harus menjadi pembahasan malam ini, karena supaya kita lebih paham dan bisa kita implementasikan bagaimana sih cara menjalani kehidupan kita dengan benar supaya akhirat kita itu dapat dan dunia juga mengikuti. Nah, maka dari itu mari kita bahas dengan seksama, kita simak bareng-bareng, kita belajar dan sharing bareng-bareng. Oke teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas bagaimana sih kita bisa mendapatkan dunia yang menyala dengan akhirat ya yang kita kejar, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih fitrah kita itu diciptakan dulu sebelum kita membahas
yang apa itu, supaya kita terhindar dari penyakit hati yang terlalu buta dengan dunia. Maka dari itu kita harus reminder lagi, kita harus evaluasi lagi, apa sih fitrah kita sebagai makhluk yang diciptakan dalam dunia ini. Ya, tentunya kita sudah tidak asing sekali dengan ayat dalam Quran surat Ad-Dariyat ayat 56 yang mungkin teman-teman juga sudah hafal. Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan tidaklah aku Allah itu menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Nah, dari ayat sini kita menyimpulkan bahwa kita diciptakan di dunia itu memang untuk ibadah, teman-teman. Ibadah. Nah, akan tetapi di antara kita mungkin masih banyak yang menganggap bahwa ayat ini itu menunjukkan bahwa kita itu diciptakan hanya untuk sholat, puasa, haji, zakat, dan lain-lain. Padahal konteks ibadah, teman-teman, itu bukan hanya terpatok dalam rukun-rukun Islam seperti itu. Tidak. Tapi luas sekali, teman-teman. Maka dari itu, kita kenapa kok disyariatkan Allah untuk beribadah? Karena memang cakupannya luas banget, teman-teman. Ya. Kok bisa? Contohnya, ya, keseharian kita mungkin yang masih belajar nih, sekolah atau kuliah, itu juga sebagai ibadah, teman-teman. Jangan kira apa itu kuliah sama belajar itu tidak ibadah. Nah, apalagi misal kita berenang tuh nggak cuma olahraga, teman-teman. Tapi kalau misal kita ini jauh lagi, itu ternyata bisa buat sunnah itu juga mendapatkan pahala dan juga termasuk ibadah. Terus apalagi healing. Nah, healing itu juga termasuk ibadah juga loh, teman-teman. Qul siru fil ardi fangduru. Ya, dan katakanlah berjalan-jalanlah kalian di muka bumi untuk melihat apa, kebesaran Allah. Nah, jadi cakupan ibadah itu ternyata luas banget, teman-teman. Nggak cuma sholat dan lain-lain. Jadi setiap aktivitas yang bisa kita lakukan itu bisa dianggap Allah sebagai ibadah dan bisa mendatangkan pahala. Tapi ada tapinya nih, tergantung niat kita. Kan kita sudah tahu ya, innamal a'malu bin niat. Jadi setiap amalan ini tergantung pada niatnya. Kalau kita misal belajar cuma niatnya ngejar ijazah atau cuma nyari pengakuan orang lain, ya udah nggak ada pahalanya di sisi Allah, karena niatnya bukan untuk Allah, tapi niatnya malah buat sisi dunia aja. Contoh kayak berenang hasilnya bisa beribadah, tapi ternyata kita niatnya cuma buat bentuk badan, misal biar langsing, terus biar dianggap orang lain sebagai orang yang rajin, produktif gitu. Nah, itu cuma hanya sekedar itu, teman-teman. Tapi teman-teman, kalau misal setiap aktivitas kita niatkan untuk ibadah, maka insya Allah kita akan dapat pahalanya, kita akan dapat ridho Allah, kita akan mendapat nilai ibadah juga. Ya, jadi jangan sampai kita cuma capek-capek keseharian, cuma kita tiap hari belajar, organisasi, kerja, capek apapun itu, tapi kita nggak ada niat untuk ibadah. Wah, itu eman-eman banget. Maka dari itu, mari bersama-sama kita benahi lagi niat kita dalam setiap mau beramal, teman-teman. Supaya apa? Supaya Allah ridha, Allah menganggap ini sebagai kebaikan ataupun ibadah. Baik, teman-teman. Dalam menjalani kehidupan dunia ya, pasti kita berpikir, pernah nggak sih teman-teman berpikir setiap pekerjaan ataupun usaha yang kita tunaikan itu mungkin udah effort, udah niat, udah sampai keringetan ngasilin uang yang banyak, tapi kok apa itu nggak bisa mendapatkan dunia yang kita capai, kok nggak bisa mendapatkan cita-cita yang ingin kita capai. Nah, faktornya teman-teman, mungkin kita belum melibatkan Allah dalam setiap urusan kita. Ya, kok bisa? Kita itu mungkin masih banyak sombongnya, teman-teman. Mungkin ketika kita mengejar sebuah target, cita-cita, impian, dan lain-lain, kita berpikir bahwa kita itu orang yang paling bisa, cukup untuk dengan diri kita sendiri, kita mampu mewujudkan cita-cita kita. Tanpa merasa Allah itu yang membantu kita, Allah itu yang mewujudkan cita-cita kita.
Maka dari itu kita sampai tidak melibatkan Allah dalam setiap urusan kita. Akhirnya apa? Kita capek sendiri, udah ngeluarin banyak waktu, keringet, ya, pikiran, tapi apa? Ternyata hasilnya zong. Allah malah nggak ridho, Allah malah mempersulit, Allah malah nggak jadi mewujudkan cita-cita kita karena kita masih ada rasa sombong nih. Nah, maka dari itu teman-teman, kita harus benahi lagi nih niat kita. Kita harus benahi lagi nih hati kita. Supaya apa? Dalam hati kita harus kita tancapkan bahwa Allah itu adalah sebaik-baik penolong bagi kita dan kita harus bersandar kepada Allah. Maka dari itu dengan hati yang seperti itu, dengan niat yang tulus, ridho kepada Allah, maka dari itu kita harus melibatkan Allah dalam setiap urusan kita, teman-teman. Ya, jadi harus kita evaluasi banget, teman-teman. Karena ini termasuk bagian dari bukti keimanan kita pada Allah. Jadi nggak cuma sholat, tapi di sisi lain kita juga melibatkan Allah. Gitu, teman-teman. Oke. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ihfadillah yahfadka." Ini udah asing ya teman-teman ya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Nah, ini juga termasuk bagian bagaimana supaya Allah itu menjaga kita. Allah itu mempermudah kita dalam mewujudkan cita-cita kita. Dengan cara apa? Dengan cara dari diri kita sendiri, mulai dari kita sendiri dengan kita menjaga Allah. Menjaga Allah itu gimana sih? Ya kita menjalankan syariat Allah. Kita itu berhusnudzon sama Allah. Kita itu tulus sama Allah. Yakin bahwa Allah itu sebaik-baik tempat untuk bersandar. Sebaik-baik tempat untuk memohon doa. Jadi ketika kita sudah menjaga Allah, mempercayai Allah, ridho kepada Allah, maka dari itu Allah juga menjaga kita dari setiap apa-apa yang kita kerjakan. Dalam mewujudkan cita-cita kita, pasti kita tidak luput dari yang namanya mungkin kegagalan, mara bahaya, ya kecelakaan dan lain-lain. Tapi karena kita menjaga Allah, maka Allah juga akan menjaga kita, insya Allah biiznillah. Itu teman-teman dari segi sikap kita atau perilaku kita dalam memanage hati dalam setiap aktivitas keseharian kita, teman-teman. Nah, dan apakah ada amalan yang untuk mempermudah kita dalam mewujudkan dunia ataupun akhirat yang kita inginkan? Tentunya ada, sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Jadi saya pernah membaca dalam kitab Hisnul Muslim, itu diterangkan bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sebanyak 7 kali ketika pagi dan sore hari, maka Allah akan cukupkan, Allah kabulkan apa-apa yang dia mohon dan apa-apa yang ia minta dari segi dunia dan akhirat, teman-teman. Hadis riwayat Abu Dawud. Allah alam, bisa dicek lagi, Ustaz. Oke, siap. Oke, insya Allah bisa lebih pelan-pelan ya. Terima kasih atas sarannya. Kalau ada masukan apa bisa disampaikan juga ya teman-teman. Saya sangat terbuka buat aspirasi dari teman-teman. Gitu. Oke, mungkin kecepatan ya. Ya, aku ulangi lagi ya. Jadi ada sebuah amalan ya, yang apabila kita amalkan, fadilahnya bisa mendapatkan apa-apa yang kita mau, apa-apa yang kita mohonkan kepada Allah dari segi dunia maupun akhirat. Ini dari Nabi, teman-teman. Bacaannya apa? Nah, bisa direkam atau dicatat, teman-teman. Kemudian kita amalkan. Insya Allah mudah. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, itu bisa kita amalkan. Kalau ditanya teman-teman, membaca kalimat zikir kayak gitu itu menurut teman-teman bayar nggak sih? Bayar nggak? Enggak kan ya? Berat juga nggak di lisan? Apakah sampai keringetan gitu? Sampai berurat gitu buat bacanya? Enggak ya teman-teman. Paling nggak sampai 1 menit udah bisa kita baca sebanyak 7 kali, teman-teman. Pagi sama sore hari. Nah, ini merupakan salah satu amalan yang insya Allah saya rutinkan
Karena memang ya, karena ringan banget teman-teman, tapi fadilahnya Masya Allah. Oke, diulang yang mana nih? Yang bacanya tadi ya? Oke, bacaannya hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Gitu ya teman-teman. Dan nanti kalau misal ada teman-teman yang mau menanyakan tadi misal ada yang kurang atau belum tercatat, nanti bisa tanya ke saya ya, atau mungkin nitip ke CP yang sudah menghubungi saya gitu teman-teman. Jadi nggak apa-apa. Nah, apakah hanya itu saja teman-teman? Ternyata enggak. Masih ada satu lagi teman-teman. Masih ada satu amalan lagi nih. Insya Allah juga ringan dan teman-teman sudah hafal. Nah, ya betul betul. Pokul hasbiyallahu la ilaha illallah. Nah, betul betul. Ya, sama. Fa'in tawalu faqul hasbiyallahu la ilaha illallah tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Betul sekali, itu di surat At-Taubah di ayat terakhir. Betul. Itu nanti bisa dicek bacaannya di At-Taubah ayat terakhir. Nice. Oke, aku lanjut ya. Amalan yang lain juga ada teman-teman. Ini juga berdasarkan dari hadis Nabi. Barang siapa ya. Jadi dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa barang siapa yang membaca surat ya, Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq dan juga Anas masing-masing dibaca 3 kali teman-teman. Ya, ketika pagi hari, maka Allah akan cukupkan baginya ya dari dunia dan akhirat dari pagi hingga sore teman-teman. Kemudian barang siapa yang membaca pada sore hari ya Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Anas masing-masing dibaca 3 kali, maka Allah cukupkan baginya dari sore hingga pagi hari. Nah, gimana teman-teman? Ringan kan ya? Jadi baca trikul ya pastian kita sudah hafal dan seterusnya sampai Anas masing-masing baca 3 kali, itu insya Allah ringan di lisan. Dan kita itu banyak banget kok waktu luangnya teman-teman. Yakin deh pasti waktu luangnya itu sangat banyak teman-teman. Kita itu. Contoh misal habis sholat masih longgar. Atau kalau saya sendiri ya, kalau misal mentok habis sholat belum sempat, itu biasanya waktu berangkat kuliah nih. Motoran ya, kan motornya kan masih beberapa menit ya sampai kuliah. Masa kita cuma gini aja tapi cuma diem bengong gitu kan, daripada kita cuma motoran bengong nggak ngapa-ngapain, ya udah kita sambil aja baca dikir tadi 7 sama trikul. Nah kan ada ya nih yang orang tipenya motoran sambil ngomong sendiri, motoran sambil bengong sendiri, motoran sambil halu, ada yang nyanyi. Nah, daripada kita gabut dan kurang bermanfaat, kita coba nih, kita amalkan, kita implementasikan amalannya tadi, insya Allah mudah. Oke, gitu teman-teman. Sebetulnya untuk mendapatkan dunia dan akhirat sebetulnya sangat luas teman-teman ya. Tentunya tidak hanya sekedar amalan ini. Jadi kan dalam surat At-Talaq kan juga sudah dijelaskan bahwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sudah jelas ya bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar ya, termasuk dari apa yang kita hajatkan, dari setiap perkara-perkara yang kita inginkan. Nah, kemudian apa fadilahnya? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki atau pintu keluar, jalan untuk menuju kesuksesan dari arah yang tidak terduga-duga, teman-teman. Nah, tentunya dan takwa ini kan ya memang kita harus berusaha untuk mengamalkan apa yang Allah wajibkan dan juga menghindari apa yang Allah larang. Memang berat banget sih teman-teman, apalagi kita anak-anak muda nih yang punya hawa nafsu yang lebih membara, terus punya kebebasan, punya keinginan, tapi percaya teman-teman, ya betul sebetulnya. Nah, percayalah teman-teman bahwa takwa inilah yang akan menjadi kebanggaan ketika kita sudah mati. Jadi nggak cuma untuk dunia kita, tapi juga ketika bekal kita dari mati, dan juga tentunya buat persiapan masa depan kita dalam dunia juga. Semua dapat, teman.
Oke, sebelum aku lanjutkan, untuk yang angkat tangan ini apakah ada udzur? Karena tadi beberapa ada yang angkat tangan, atau mungkin ada kepentingan tertentu gitu untuk disampaikan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjut. Oke, nanti ada forumnya lagi ya. Oke. Nah, teman-teman, pernah nggak sih ngerasa waktu menjalankan ibadah ya, takwa, ibadah, itu ngerasanya kok kayak males banget, capek banget, ya. Kenapa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Pasti teman-teman juga ngerasain nggak sih? Kayak males, capek, jenuh untuk beribadah. Nah, ada sebuah nasihat yang berbunyi, ibadah itu terlihat bosan karena dilihat dari prosesnya, bukan balasannya. Sedangkan maksiat itu terlihat indah, sama juga dilihat dari prosesnya, bukan balasannya. Jadi kalau kita lihat memang ibadah, kayak misal sholat, aduh sholat waktunya apa itu buat istirahat kok malah ada sholat, terus apa kok capek habis kerja, habis kuliah, habis sekolah, capek ya teman-teman, capek ya sholat, apa itu harus ke masjid dulu, harus wudhu dulu gitu kan ya teman-teman. Itu memang terlihat capek teman-teman. Karena apa? Karena dilihat dari prosesnya. Tapi kalau kita lihat dari balasannya teman-teman, ya contohnya sholat. Sholat itu memang wajib ya teman-teman. Kalau dilihat dari prosesnya, memang capek dan jenuh. Tapi kalau kita lihat dari balasannya, coba teman-teman. Apa sih fungsi sholat? Hayya ala sholah, ayo kita sholat. Untuk apa? Kemudian dijelaskan di kalimat berikutnya, yaitu hayya ala falah. Mari kita menuju kemenangan. Jadi, sholat yang kita tunaikan ini adalah sholat yang sudah Allah panggil untuk kita. Karena Allah itu mau mempersiapkan kemenangan, keberuntungan, kesuksesan untuk kita. Jadi ketika kita mau sholat, mendirikan sholat, maka Allah itu sedang mempersiapkan. Ini loh, wahai hambaku, kamu itu sholat, aku siapkan falah. Yaitu kemenangan, yaitu kesuksesan, ketenangan, keberkahan. Maka dari itu kamu sholat itu nggak cuma buat ibadah, nggak buat cuma capek-capek, tapi habis ini aku siapkan, akan ada hadiah-hadiah, balasan-balasan yang aku siapkan untuk kamu. Nah, maka dari itu kita juga harus berpikir teman-teman, setiap kali kita mau ibadah, setiap kali kita mungkin capek, terus menemukan atau merasakan hal yang demikian, kita lihat dulu, oh ya barangkali dengan sholat aku di masjid kali ini akan Allah bukakan pintu untuk membuka rezeki, kesuksesan, keberkahan, ya, kekayaan dan lain-lain gitu teman-teman. Begitu pula dengan maksiat teman-teman. Maksiat itu kalau dilihat dari prosesnya, kita rasakan prosesnya memang nikmat. Tapi kalau kita lihat balasannya teman-teman, akan tidak jadi terasa nikmat. Sama ibadah sama maksiat kalau dilihat dari proses, masing-masing punya plus minusnya. Ya, kalau ibadah, kalau dia di prosesnya bosen, tapi kalau dia dari balasannya harus membuat kita semangat. Ya, terus kemudian maksiat kalau dilihat dari prosesnya memang menyenangkan banget, ya, yang menyenangkan, bisa menghibur, memuaskan. Tapi kalau kita lihat balasannya, masya Allah, ya bayangkan dengan balasan Allah tidak hanya di dunia tapi di akhirat juga. Dan nasihat dari Ustadz Hidayat juga ya, yang bisa menjadi reminder buat kita setiap kita kalau mau terbesit bermaksiat, maka ingat bahwa barangkali dengan maksiat ini Allah langsung cabut nyawa kita dan kita mati dalam keadaan maksiat. Bayangkan seperti itu. Apakah tidak hanya malu sama Allah, tapi malu juga sama orang-orang sekitar kita, keluarga kita. Kita tuh mati dalam keadaan maksiat. Malu gak sih teman-teman? Malu, gak cuma sama Allah, tapi juga sesama manusia. Nah, teman-teman sekalian, di antara banyak ya sikap atau amalan yang sudah Ana sampaikan sebelumnya, ada satu hal yang tidak kalah jitunya teman-teman untuk bisa membuat dunia kita semakin menyala abangku. Nggak cuma amalan-amalan tadi ya, nggak cuma sikap atau perilaku tadi, ada satu hal yang ini sudah saya rasakan juga teman-teman, yaitu apa? Agar kita membuat
ini kita semakin menyala bangku, yaitu dengan apa? Kita menjadi ahlul Quran. Ahlul Quran, bisa dicatat. Kok bisa? Ya karena dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW pada saat itu mengabarkan kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, sesungguhnya Allah itu punya keluarga. Nah, kemudian para sahabat bertanya, siapakah keluarga Allah itu? Ya, keluarga Allah itu dialah ahlul Quran dan hamba pilihannya. Nah, hadis riwayat Abu Dawud. Nah, kemudian muncul pertanyaan. Nah, apa itu ahlul Quran? Siapa dia ahlul Quran itu? Ya, teman-teman. Nah, dalam syarah hadis tentang ahlul Quran ini, teman-teman, ada seorang syekh yang menjelaskan ya, yang mensyarahkan bahwa ahlul Quran ini adalah, ya bisa kita simpulkan bahwa ahlul Quran ini adalah orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Al-Quran. Dengan cara apa? Dengan cara membacanya, menghafalnya, mentadaburinya. Dan yang perlu kita garis bawahi dari ahlul Quran ini adalah berusaha mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu yang perlu digaris bawahi. Nah, lalu muncul pertanyaan, apakah kita termasuk ahlul Quran? Nah, itu kita tanyakan pada diri kita masing-masing, teman-teman. Nah, kemudian ada analogi sebuah seorang ahlul Quran, ya, teman-teman. Kalau kita bandingkan ya, teman-teman, ada dua orang ya, yang satu dia hafal 30 juz, teman-teman. Tapi di sisi lain dia malas murojaah, malas mengulang hafalannya, malas membaca, malas mentadaburi, bahkan apalagi mengamalkannya aja malas. Tapi dia mungkin nih, teman-teman, hafal 30 juz. Tapi ternyata dia malah tidak mau mengamalkan apa yang dia dalam Al-Quran. Dan malas membaca Al-Quran. Kemudian ada orang kedua nih, teman-teman. Dia hafalnya cuma juz 30. Tapi di sisi lain dia masih semangat membaca Al-Quran, mentadaburi ayat Al-Quran, kemudian berusaha mengamalkan isi ayat Al-Quran. Nah, siapakah yang pantas untuk disebut ahlul Quran, teman-teman? Ada yang bisa menjawab? Orang pertama atau orang kedua? Ada yang bisa menjawab? Orang pertama atau orang kedua? Orang kedua nggak sih? Ya, betul sekali. Orang kedua. Ya, betul sekali. Orang kedua. Ternyata dengan effort seseorang yang ingin menjadi penghafal Al-Quran 30 juz, mungkin ya, itu tidak menjamin dia dikatakan sebagai ahlul Quran. Karena sudah banyak banget ya, teman-teman, orang yang ngakunya 30 juz hafid Quran mungkin, tapi di sisi lain dia malah jauh dengan akhirnya, jauh sama Allah, bahkan menyelewengi dari apa yang Allah syariatkan. Tapi ada juga kebalikannya ya, teman-teman. Ada juga orang yang cuma hafal juz 30, tapi dia semangat membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Nah, dia itulah yang lebih pantas untuk dikatakan ahlul Quran. Maka dari itu, jangan sampai di antara kita sampai berkecil hati untuk berkata bahwa kita adalah ahlul Quran. Jangan sampai kita pesimis dan berkata, Allah, apakah aku pantas untuk dikatakan ahlul Quran? Apakah aku pantas untuk mendapat derajat keluarga Allah? Jangan sampai itu, teman-teman. Setiap di antara kita mau hafalannya juz 30 atau seperempatnya juz 30, itu enggak menutup kemungkinan kita bisa menjadi ahlul Quran. Jadi kita harus berlomba-lomba, kita harus motivasi untuk menjadi ahlul Quran, teman-teman. Nah, fadilahnya apa? Kita juga diangkat derajatnya oleh Allah sebagai keluarganya, teman-teman. Nah, kalau kita ibaratkan nih, teman-teman yang ada di sini kan suatu saat kan akan bakal jadi seorang ayah atau seorang ibu ya, teman-teman. Pengen nggak nanti jadi seorang ayah atau ibu, teman-teman? Pasti yang dari kita bayangannya pengen ya, teman-teman. Nah, mungkin nih, teman-teman, nanti suatu saat di antara kita ketika kita sudah punya anak nih, teman-teman. Ini misal aja ya, ada sebuah cerita kita itu udah punya anak. Ya masing-masing di antara kita ya, bukan anak kita banyak-banyak begini. Jadi di antara kita nih, punya anak nih, teman-teman. Ya, anak kita ini
Dari lahir nih teman-teman, terus kita susui, bukan kita, saya cowok menyusui, sudah apa itu, seorang istri menyusui ya, yang menyusui, kemudian apa itu kemudian merawat, menyuapi, kemudian digendong sana sini, kemudian kita belikan makanan, kita nafkahi, kita kerja tiap hari, kita keluarkan semua tenaga dan harta kita untuk anak kita, teman-teman. Bayangkan. Nah, pertanyaannya teman-teman, dengan semua perjuangan dan pengorbanan kita untuk anak kita, apakah ketika anak kita sudah besar, kita tagih anak kita dari semua yang sudah kita keluarkan? Anakku, dari kamu kecil sampai sekarang 20 tahun, aku udah ngeluarin uang miliaran, uang triliunan buat hidupi kamu. Sekarang kamu aku tagih. Apakah kita semua kayak gitu, teman-teman? Enggak ya? Enggak ya. Karena apa? Karena sudah dianggap keluarga. Akhirnya setiap pemberian kita, sebelum anak kita meminta pun kita sudah ngasih. Nah, tidak betul. Nah, begitu pula kita dengan Allah, teman-teman sekalian. Ketika kita sudah naik derajatnya, oke, sudah nggak tipe ya, tidak. Oke. Ketika kita sudah dianggap Allah sebagai keluarga, teman-teman, maka kita pasti yang namanya rezeki, yang namanya kesuksesan, yang namanya dunia, impian, umur, rezeki, dan lain sebagainya itu sudah Allah atur, teman-teman. Dan ketika Allah sudah memberikan semua yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan karena Allah juga tidak akan menagih, bahkan terus memberikan keberkahan, harta yang melimpah, kekayaan yang melimpah, kesuksesan, keberkahan. Ya, Masya Allah, teman-teman. Oleh karena itu ya teman-teman, ini sedikit sharing juga ya teman-teman ya, karena ini kenapa saya mengangkat poin penting menjadi ahli Quran, karena saya mungkin di antara yang termasuk mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, insya Allah, teman-teman. Dulu ketika saya masih di pesantren, teman-teman, saya kuliah 4 tahun, teman-teman. Saya tuh dari kecil sudah didoktrin dan dididik sama orang tua saya untuk menjadi hafid Quran. Ayo hafid Quran, teman. Apa itu? Dari kecil ibu saya itu selalu mendoktrin dan mengulangi kata-kata yang membuat mungkin saya mungkin bosan. Apa sih, kayak hafid itu memang buat apa gitu loh benefitnya. Terus orang tua saya memotivasi, nanti bisa mendapatkan mahkota untuk kita berikan kepada Nabi Umi loh. Terus bisa memberikan syafaat kepada keluarga loh, sama orang-orang tercinta kita. Dan kemudian keberkahannya, kesuksesan dunia akhirat pun juga bisa kita gapai. Akhirnya saya masuk pesantren dari SMP sampai SMA, kalau di total 7 tahun ya. Ya, kemudian seiring berjalan waktu dengan program pesantren yang memang saya cari itu dari program tahfidz ya teman-teman. Ya, waktu itu saya SMA itu 4 tahun, teman-teman. Saya merasa 4 tahun di SMA ini penuh dengan perjuangan. Karena apa? Memang fokusnya untuk menghafalkan Al-Quran, teman-teman. Jadi setiap waktu yang kosong itu saya prioritaskan untuk menghafalkan Al-Quran. Oh, ini ada waktu kosong, oke, waktunya buat ngaji. Begitu terus sampai dari kelas 1 sampai kelas 3, dan 1 tahun setelah kelas 3 itu pengabdian, teman-teman. Saya target itu sebelum pengabdian harus selesai 30 juz, harus bisa ujian 30 juz. Dan qadarullah, ternyata Allah SWT berkata lain, bahwa ketika selesai kelas 3 saya mentok cuma ujian 20 juz. Ujian 20 juz, ujian akhir tahfidz namanya. Kemudian waktu masuk pengabdian nih teman-teman, saya itu berpikir, wah, pengabdian ini kayaknya udah nggak bisa nih buat ngejar 30 juz. Soalnya waktu itu pengabdian itu udah bisa megang HP, bisa motoran, bisa nongkrong, bisa kemana-mana sama temen. Nah, itu membuat saya berpikir, waduh, kayaknya nggak bisa sih 30 juz dengan kondisi seperti ini. Kemudian saya obrolkan kepada bapak saya. Bapak saya itu orangnya tegas dan to the point. Aku bilang, maaf ya Bi, mungkin untuk 30 juz aku belum bisa. Bapak saya karena tegas dan to the point,
Akhirnya jawabnya, kenapa nggak dicoba dulu? Itu menurut saya jawaban dengan pertanyaan yang sangat menampar. Kenapa? Itu sangat menampar bagi saya. Oh iya, kan belum dicoba, kenapa harus menyerah dulu karena belum mencoba? Padahal belum mencoba, kok udah nyerah dulu? Oh iya juga ya. Rasa tertampar dengan kata yang sangat simpel seperti itu. Dengan motivasi ibu saya juga, dengan merengek-rengek, dengan perasaannya yang Masya Allah untuk mendukung saya untuk segera ujian 30 juz. Dan dengan motivasi ustadz saya, ayo Nafnan, setahun ini masih lama buat 30 juz. Gitu kan teman-teman. Masya Allah. Akhirnya ya udahlah. Meskipun saya pengabdian, ada HP ini teman-teman, ada motor. Tapi waktu itu saya, Masya Allah, banyak sekali kayak ujian hawa nafsu, waktu kosong yang betul-betul saya lawan hawa nafsu itu untuk saya lawan, saya paksakan untuk mengaji meskipun ada HP. Oh ini waktunya kosong, aku ngaji. Hafalan terus gitu terus ya, hampir kayak bosan. Sampai teman saya itu menjudge saya, orang yang nggak bisa diajak main gitu. Susah banget. Alah ngapain sih Nan ngajak kamu main, yang kamu aja apa itu susah banget. Sampai saya itu ada beberapa kali momen saya nggak diajak karena saya lebih mementingkan untuk apa mendekatkan diri dengan Al-Quran daripada teman-teman saya kayak gitu. Nah kemudian saya targetkan saya bisa ujian 30 juz ketika sebelum saya wisuda. Nah wisuda hufat itu ketika selesai pengabdian teman-teman. Akhirnya saya ngejar, wah itu sangat saya tingkatkan porsi ya ketika ada mepet-mepet wisuda. Nah akhirnya ya udah saya apa itu semakin memperbanyak tingkatan apa itu porsi saya karena dengan wisuda dengan pencapaian ujian 30 juz itu benefitnya juga beda teman-teman. Kalau dari segi duniawi dapat emas teman dari pondok Ana dapat emas. Kemudian di sisi lain juga ada panggilan khusus untuk yang pencapaian 30 juz. Tentunya bisa membangun orang tua saya. Tapi teman-teman, qadarullah wa masyafa'al. Ketika saya wisuda, saya tuh masih stuck di ujian 20 juz, teman-teman. Masih 20 juz. Tapi teman-teman, ketika saya sudah mendapatkan takdir seperti ini, demikian, Allah itu sedang menunjukkan hikmah yang sedang ditunjukkan kepada saya. Hikmahnya apa? Allah itu menguji apakah niatku dalam menghafal Quran apakah hanya sebatas wisuda dapat 30 juz atau memang benar-benar tulus tidak ada sandaran pada siapapun kecuali Allah. Jika memang niat ana pada saat itu memang 30 juz untuk saya tuluskan kepada Allah, maka tentunya itu saya lanjutkan. Tapi kalau niat ana salah hanya untuk orang tua, hanya untuk emas dunia, maka pada saat itu mungkin semangat menghafal saya sudah down dan berhenti pada saat itu. Tapi karena sudah saya tancapkan dari awal, saya niatkan, oke, menjadi ahlul Quran, menjadi penghafal Quran, mengejar 30 juz. Sudah saya tancapkan Allah, akhirnya ana ketika sudah wisuda, yang lain teman-teman ana sudah berbengkalai ya, sudah apa itu dengan sibuk dengan dunianya karena pada saat itu wisuda SMA itu jarak menuju kuliah itu sangat panjang. Tapi pada saat itu ana 1 bulan teman-teman saya mengkarantina diri untuk memfokuskan mengejar hafalan 30 juz. Makanya berat banget teman-teman. Karena apa? Pada saat itu teman-teman Ana sudah pada pulang. Ana itu sudah ngajinya sendiri. Akhirnya saya tuh waktu itu akhirnya main ketawa mangu itu buat apa? Mencari masjid-masjid untuk Ana sibukkan dengan menghafal Al-Quran. Misal di masjid ini Ana bosan, ganti masjid lain. Nanti masjid lain bosan, Ana ganti masjid gitu. Pokoknya setiap rasa bosan kita harus mencari apa sih inisiatif lain buat bisa semangat menghafal terus-menerus gitu. Nah akhirnya sudah 1 bulan lewat nih teman-teman, sekitar 1 bulan lewat, Ana sudah mentargetkan untuk 30 juz, saya setorkan kepada Ustadz Ana. Alhamdulillah pada saat itu Ana sudah menyiapkan hafalan Ana dengan simulasi 30 juz secara mandiri. Ini Ana sharing kayak gini ya, disclaimer dulu, semoga tidak menjadi kotoran hati Ana dan juga
salah niat. Tapi di sini Ana itu mau mengajak teman-teman sekalian untuk menjadi hafal Al-Quran, untuk menjadi ahlul Quran, karena kita itu masih muda, teman-teman. Oke, Ana lanjutkan ya. Kemudian Ana lanjutkan ya. Ana udah simulasi nih 30 juz ya, teman-teman. Kemudian udah janjian sama Ustadz. Waktu itu udah Hamin 3 setoran sama Ustadz untuk ujian 30 juz. Nah, tapi teman-teman, untuk mempersiapkan 30 juz itu harus ada yang namanya simulasi setoran hafalan kepada teman. Supaya untuk mematangkan hafalan kita. Akhirnya pada saat itu, dengan kondisi Hamin 3 itu, saya itu kondisinya udah serak karena ngaji terus tiap hari. Tapi mau nggak mau karena udah janjian, akhirnya saya ngajak teman saya untuk saling bersimak. Simaan kan akhirnya setoran. Tapi udah berat banget suara anak, udah serak kayak gitu. Nah, dan waktu itu mulainya itu di malam hari, teman-teman. Malam hari itu udah sampai 3 juz. Oh ya, sekitar 3 juz, 4 juz. Nah, keesokan harinya, teman-teman, anak bangun sebelum subuh, itu anak tuh batuk. Dan ternyata ada sesuatu yang keluar dari tenggorokan anak. Yang keluar apa, teman-teman? Darah, teman-teman. Darah. Yang keluar itu bukan lendir atau darah, tapi darah sampai. Karena anak itu saking maksa suara anak dengan mengaji sampai keluar darah. Akhirnya karena saya nggak kuat, akhirnya anak telepon ke orang tua anak, maaf ya Biumi, ini aku belum bisa di hari yang sudah kita rencanakan sama Ustadz anak, karena kondisi suara anak yang sangat serak. Akhirnya dengan kondisi seperti itu, qadarullah, anak mengajukan diri untuk meminta dimundurkan 1 minggu. Akhirnya di 1 minggu ini Ana persiapkan untuk memulihkan suara Ana dengan banyak minum hangat-hangatan kayak juru-juruan gitu, sama merefresh otak Ana yang mungkin budek sekali tiap hari ngaji, capek teman-teman. Akhirnya seminggu lewat kemudian, teman-teman, di tanggal 7 sampai 8 Agustus 2023 Ana setoran hafalan 30 juz. Dan alhamdulillah 30 juz itu Ana setorkan dengan kurun waktu 15 jam kurang lebih. Alhamdulillah. Capek banget, teman-teman. Tapi semakin capek kita yang kita tunaikan kepada Allah, semakin besar juga berkah dan balasan yang Allah siapkan untuk kita. Sampai-sampai dulu waktu saya sudah menyelesaikan setoran hafalan 30 juz, alhamdulillah, bismillah hada min fadli rabbi. Saya itu sampai bilang, ya Allah, gak mungkin dengan Ana menghafalkan Quran tiap hari ngaji terus sampai serak, terus teman-teman Ana nongkrong, mungkin ada yang pacaran juga, terus bermain sana sini, Ana yang habis-habisan mengorbankan waktu denganmu, dengan Quranmu ini, Ana tidak mendapatkan apa-apa. Gak mungkin ya Allah, Engkau harus menunjukkan apa balasan yang pantas untuk hamba dapatkan. Balasan apa yang pantas untuk hamba dapatkan? Nah, dari itu saya bermunajat kepada Allah seperti itu. Kemudian seiring berjalannya waktu, teman-teman, Allah itu bukakan pintu-pintu keberkahan, kesuksesan yang saat ini 1 tahun sudah berjalan. Ana sih sudah merasa, ya Allah, ini kebanyakan, teman-teman. Ya Allah, ya ini terlalu banyak. Sampai hamba itu bilang kayak gitu setelah 1 tahun mendapatkan keberkahan dari hafidz Quran pada saat itu, ya teman-teman. Oke. Dan kemudian setelah lulus SMA, teman-teman, Ana salah satunya di antaranya mendapatkan beasiswa hafidz Al-Quran di UMS, teman-teman. Nah, benefitnya apa? Selama 4 tahun sampai lulus, Ana itu nggak mengeluarkan uang sama sekali. Gratis ya, teman-teman. Di tengah gempuran UKT yang sangat melambung di demo-demo gitu kan ya, teman-teman. Nah, Masya Allah. Tapi Ana alhamdulillah mendapatkan beasiswa hafidz Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian banyak sekali kekayaan-kekayaan yang Allah berikan kepada anak. Yang tidak perlu saya sebut satu persatu. Tapi yang jelas Allah itu sudah membukakan pintu rezeki. Bahkan bisa dibilang anak itu meskipun kuliah gratis, tapi anak juga udah ada penghasilan atau income yang masuk. Dan satu persatu yang dulu anak itu nggak menyangka dengan mendapatkan semua hal ini. Itu, teman-teman. Nah, maaf ini masih jadi ceritanya kepanjangan ya, teman-teman. Tapi yang aku harapkan ya, teman-teman, dari cerita ini, ya semoga yang pertama tidak menjadi mengotori niat atau hati Ana sebagai ahlul Quran yang dahulunya pernah menghafal 30 juz.
Tapi yang ana pentingan di sini yang ana garis bawahi bahwasanya kita itu bisa menjadi penghafal Quran dan bisa menjadi ahlul Quran, teman-teman. Setiap dari kita bisa menjadi hafid atau hafidah Quran dan ahlul Quran. Dan setiap dari kita ketika kita menjadi ahlul Quran akan diangkat derajatnya oleh Allah sebagai keluarganya. Ketika kita dianggap sebagai keluarga, maka yang namanya dunia kecil banget, teman-teman. Allah siapkan, Allah berikan pintu-pintu keberkahan dan kemudahan yang lain. Masya Allah, tabarakallah. Itu teman-teman. Jadi dari sekian banyak sikap, kemudian amalan dan juga ahlul Quran yang sudah ana jelaskan tadi untuk mendapatkan dunia kita yang semakin menyala dan tidak kalahnya dengan akhirat kita, ya tentunya harus bisa menjadi motivasi dan ada perubahan setelah adanya kajian ini, teman-teman. Kemudian muncul pertanyaan, teman-teman, dari sekian penjelasan yang sangat banyak tadi, gimana kalau kita udah ngejar akhirat tapi kok dunia kita nggak dapat? Sempat nggak terlintas kayak gitu, teman-teman? Kita udah capek-capek ibadah, kita capek-capek ngejar Allah, tapi kok pada dunia ini kok nggak ikut menyala gitu loh ya, teman-teman. Nah, yang perlu kita ketahui, teman-teman, Allah itu berpesan dalam surat Al-Baqarah, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wa asa an tuhibbu khairan wa huwa syarrul lakum, ya, teman-teman. Wa asa an tuhibbu khairan wa huwa syarrul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu memberi pesan kepada hambanya. Ya. Pesan apa? Tidak setiap yang kita baik itu menurut Allah itu baik. Bisa jadi ada kebaikan yang menurut kita baik, tapi ada keburukan di dalamnya. Bisa jadi ada keburukan yang menurut kita buruk, tapi menurut Allah itu ada kebaikan. Dan Allah tegaskan, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu tahu apa yang engkau tidak ketahui. Nah, jadi tugas kita apa? Ya tetap beribadah, tetap berusaha bertakwa. Tapi masalah balasannya, biar Allah yang urus. Itu di luar kapasitas atau di luar kehendak kita. Biar Allah yang siapkan. Karena kita tidak tahu setiap amalan atau perjuangan kita itu nanti bakal Allah siapkan dengan cara yang apa, hadiah seperti apa. Kita itu nggak tahu. Itu teman-teman sekalian. Bahkan sekelas Rasulullah SAW saja ya teman-teman, yang meminta agar Baitul Maqdis, ya kiblat pertamanya umat Islam pada saat itu, dipindahkan kiblatnya menjadi Masjidil Haram atau Ka'bah. Itu dikabulkannya apakah langsung, teman-teman? Tidak, teman-teman. Bahkan 1 tahun lebih baru Allah kabulkan. Monggo. Baru Allah kabulkan. Nah, oleh karena itu teman-teman, ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh Ali yang sangat deep, yang berbunyi, jika Allah mengabulkan doaku, maka aku akan bahagia. Tapi jika Allah tidak mengabulkan doaku, maka aku akan lebih bahagia. Karena apa? Karena Allah sedang menyiapkan apa-apa yang lebih baik dari apa yang aku doakan. Itu deep banget sih, teman-teman. Dan tanda sayangnya Allah, teman-teman, tanda cintanya Allah kepada kita, teman-teman, itu tidak selalu dalam bentuk harta, tidak harus selalu dalam bentuk kekayaan, tidak, teman-teman. Kalau misal tanda sayang atau cintanya Allah kepada hambanya itu ditandai dengan harta kekayaan, maka yang paling kaya di dunia ini adalah Rasulullah, yang paling kaya di dunia adalah Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain. Tapi apakah nabi-nabi termasuk Rasulullah orang yang paling kaya? Tidak. Tapi apa? Tapi meskipun dengan hal tersebut, tapi orang yang paling dicintai oleh Allah adalah Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun di dalam kehidupan dunia beliau tidak paling kaya. Itu teman-teman. Jadi kejar akhirat maka dunia menyala. Ibarat sebuah lampu ya teman-teman. Lampu itu kalau kita ibaratkan itu sebuah akhirat. Dan bayangan kita adalah dunia. Dan jika kita mengejar lampu tersebut, maka bayangan kita akan mengikuti kita. Nah, tapi kalau dibalik, kalau kita mengejar bayangan, maka lampu juga akan menjauhi kita.
Maka kesimpulannya apa teman-teman? Cukup kita kejar lampu itu yang bercahaya, maka bayangan kita mengikuti. Nah, begitu pula dengan kehidupan kita. Cukup kita kejar akhirat, maka dunia mengikuti. Itu teman-teman. Itu materi yang saya sampaikan pada malam hari ini. Ya teman-teman, closing statement dari saya mengutip dari perkataannya Imam Syafi'i yang berbunyi, jadikanlah akhirat di hatimu dan dunia di tanganmu serta kematian di pelupuk matamu. Dan juga ada sebuah sajak yang berbunyi, cinta pada makhluk bernyawa akan meninggalkan luka, tapi cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan membawa kita ke pintu surga. Nah, itu bisa dijadikan status nih teman-teman. Cinta pada makhluk bernyawa akan meninggalkan luka, tapi cinta kepada Allah Ta'ala akan membawa kita ke pintu surga. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Syukran, jazakallah khairan kasiran, Ustaz. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi orang banyak, selalu dalam kebahagiaan, selalu dalam keamanan dan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin. Baik, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Saya ambil 3 pertanyaan tercepat dengan beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pertanyaan yang diajukan melalui on mic. Nanti saya ambil 3 peserta tercepat yang angkat tangan dan saya akan bacakan namanya. Kedua, sebelum bertanya silakan untuk salam dan perkenalan diri. Diusahakan pertanyaannya sesuai dengan tema kita pada malam hari ini ya. Baik, di sini sudah ada beberapa yang mengangkat tangan. Saya berikan yang pertama kesempatan kepada Kak Mubhasirah. Kepada Kak Mubhasirah, waktu dan tempat dipersilakan untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Mubhasirah. Langsung ke pertanyaannya. Sebentar. Jadi pertanyaannya, bagaimana menurut Ustadz, perlukah kita menghargai laki-laki yang bukan mahram kita, yang lagi bicara dan perlu menatap mukanya, sedangkan kita tetap mendengarkan apa yang dibicarakan, tetapi tanpa melihat wajahnya. Sedangkan kita berusaha untuk menjaga pandangan. Apakah menurut Ustadz itu tidak sopan atau tidak memiliki etika? Jadi gitu pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin menjawab ya. Oke, dalam Islam itu seluruh aspek kehidupan termasuk etika, adab, termasuk berinteraksi antara lawan jenis pun, itu semua sudah dijelaskan dalam syariat Islam dan masing-masing ada hikmahnya teman-teman. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa semua itu ada hikmahnya. Akan tetapi teman-teman, karena ya memang Islam itu datang asing dan suatu saat akan menjadi asing, stigma seperti ini akan menjadi keterbalikan. Yang semulanya Islam itu memberi hikmah, memberi nilai positif, akan tetapi banyak di antara kita yang salah paham, bahkan menganggap bahwa Islam itu apa sih? Kayak sok suci atau terlalu mengekang atau dan lain sebagainya. Nah, termasuk dalam kasus ini teman-teman, ya, dalam interaksi antara lawan jenis itu juga termasuk ada etikanya, ada adabnya yang tentunya juga ada hikmahnya teman-teman. Nah, syariat kita kan wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Bukan yang dilarang zinanya di konteks teksnya ini, tapi jangan mendekati. Nah, jangan mendekati ini adalah upaya-upaya supaya kita tidak terpancing atau tidak terjerumus dalam menuju zina, naudzubillah. Dan diantaranya ketika berinteraksi teman-teman ya antara lawan jenis, sebetulnya yang diperlukan hanyalah
udur atau kepentingannya saja. Misal ada sesuatu yang ingin disampaikan, kalau kita sesama muslim ya, tentunya yang memang menjadi keharusan kita itu memang seharusnya menundukkan pandangan. Ya, apalagi lawan bicara kita lawan jenis nih, seharusnya memang kita menundukkan, itu yang betul memang seperti itu, menundukkan pandangan. Dan kalau ditanya apakah menghargai, insya Allah menghargai. Nah, akan tapi tidak semua orang memiliki perspektif yang sama, Ukti. Memang seperti itu. Kalau kita sudah paham nih etikanya dalam Islam, memang kita harus menundukkan pandangan, termasuk dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Itu kalau kita lawan bicara kita sesama orang yang paham, maka kita akan berpikir ini termasuk menghargai. Karena kepentingan kita hanya untuk ngobrol apa-apa yang perlu kita sampaikan. Nah, jadi kalau kita ngobrol terus menundukkan, cukup mendengar dan menjawab seperlu kita, itu termasuk bagian dari menghargai dari sudut pandang kita yang sebetulnya memang Islam membenarkan hal ini. Tapi kalau memang ada seorang yang mungkin belum paham dengan etika dalam Islam yang ada hikmahnya itu tadi, tentunya pasti mungkin ya terutama zaman sekarang mikirnya apa sih nunduk tinggal ngomong, tinggal natap aja. Nah, itu kan harus kita bedahi bareng-bareng teman-teman. Dari itu kita ingatkan pada orang lain yang semestinya bisa kita ingatkan, oh ternyata Islam itu mengajarkan seperti ini loh. Bukan bermaksud untuk mengacangi atau mengabaikan atau sombong, enggak, tapi karena memang dalam Islam kita beretikanya seperti ini dan ada hikmah yang Allah selipkan dalam etika tersebut. Ya, semoga menjawab. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukran Ustadz atas jawabannya. Bagaimana Kak Muhabsiroh, apakah sudah dapat dipahami? Baik, mungkin sudah dapat dipahami ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Saya beri kesempatan kepada Kak Islamiyah. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Islamiyah. Jadi gini pertanyaannya, Ustadz. Kadang kita merasa kalau Allah tuh tidak adil sama kita gitu. Contohnya saja, kita ingin melakukan sesuatu atau menginginkan sesuatu tetapi sangat sulit untuk kita dapati. Padahal kita merasa kadang sudah rajin menunaikan sholat, berdoa, dan mengaji. Sedangkan ada teman kita yang kita lihat terkadang dia sholatnya ada bolong-bolong gitu. Tapi kenapa untuk melakukan sesuatu atau menginginkan sesuatu sangat mudah didapatkannya? Menurut Ustadz, bagaimana cara kita menanggapi hal tersebut? Syukran, Ustadz. Masya Allah, pertanyaan yang mungkin sangat dirasakan oleh banyak teman-teman sih ya, termasuk saya juga ya, termasuk. Sebelum aku menjawab, ada sebuah analogi atau perbandingan. Bayangkan aja ya, ketika di zaman Rasulullah SAW hidup, ada umat Islam nih, Rasulullah nih gitu ya, kita anggap ya, kita bandingkan Rasulullah yang pada saat itu, yang sudah jelas kekasih Allah, orang yang paling dicintai Allah, orang yang paling dijamin kehidupan akhiratnya, surga firdaus paling tinggi, jadi tingkatan hamba yang paling tinggi derajatnya pada saat itu, dengan ibadah Rasulullah yang pasti mengalahkan kita dengan tahajud, jihad, mentadaburi Al-Quran, zakat, peran, dan lain-lain. Kita bandingkan dengan kehidupannya kerajaan Romawi pada saat itu, yang bergelimang harta, kemudian istana yang megah, kemudian keturunan yang banyak, kemudian cita-cita mereka, kekuasaan mereka yang sangat luas. Kita bandingkan ya analoginya di sini. Padahal kerajaan Romawi apakah agamanya Islam? Tidak. Akan tetapi Allah itu lebih ridho yang mana coba? Allah itu tahu yang terbaik yang mana? Pasti tahu yang terbaik untuk Rasulullah dan para sahabatnya. Dan apakah Allah dengan kondisi seperti itu tandanya yang paling dicintai itu apakah kerajaan Romawi?
Tidak. Pasti umat Islam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita simpulkan dari analogi ini bahwa tanda sayang atau cintanya Allah itu tidak ditandai dengan apa-apa yang kita inginkan, termasuk harta ataupun mungkin harapan. Tidak selalu seperti itu konsepnya. Jadi Allah itu berpesan kepada kita agar kita itu husnudzon sama Allah dengan ketetapan Allah. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi yang apa kamu harapkan itu ada buruknya bagi Allah, dan barangkali apa yang kamu anggap buruk itu ada baiknya, dan Allah itu tahu apa yang kamu tidak ketahui. Jadi setiap di antara kita ya teman-teman ya, kita punya cita-cita ya, pasti kita punya cita-cita, kita punya harapan, kita punya hajat, apapun itu pasti kita munajatkan kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak ibadah, dengan memperbaiki sholat, memperbanyak doa. Tapi apakah jawaban Allah, tanda sayangnya Allah itu langsung selalu dikabulkan dengan cita-cita yang kita panjatkan tadi? Tidak. Ya. Bukan Allah itu nggak mau mengabulkan doa kita, bukan Allah itu nggak mendengar permohonan kita, tapi yang perlu kita garis bawahi, Allah itu tahu yang terbaik untuk hambanya. Itu yang harus kita garis bawahi. Dulu saya waktu SMA 4 tahun ya, ketika selesai kelas 3, saya berpikir, teman-teman aku kok enak banget ya bisa langsung kuliah, sedangkan aku 1 tahun pengabdian itu masih harus nyimak setoran, ngurus santri, ngurus pondok, yang tentunya itu kan kayak telat 1 tahun terus isinya cuma ngapain coba. Awal-awal ketika mendapat jawaban Allah dari doaku yang pengen kuliah setelah kelas 3, tapi ternyata apa? Allah berikan jawaban yang lain. Tapi setelah Ana menjalankan ketetapan Allah itu selama 1 tahun hingga saat ini, kalau ditanya setelah kelas 3 kamu milih kuliah atau pengabdian, Afnan? Aku pasti jawabnya pengabdian. Itu salah satu hikmahnya. Itu baru 1 contoh, teman-teman. Ya. Dulu waktu daftar, ini contoh lagi dari pengalaman Ana. Dulu waktu mau kuliah, ya, ketika belum keterima dimanapun universitasnya, Ana itu berpikir pokoknya dapatnya negeri PTN yang keren sekalian, yang bagus sekalian. Tapi qadarullah, apakah padahal teman-teman Ana yang nggak sholat, yang maksiat, yang pacaran, itu bisa kuliah UGM, bisa kuliah UI. Tapi Allah apa? Mengabulkan doa Ana, setahun kuliahnya telat, terus habis itu dapatnya swasta di UMS. Tapi setelah Ana ikhlas dan ridha dengan Allah berikan, ternyata Allah itu mengasih beasiswa Hafidz Al-Quran kepada Ana. Ternyata Allah itu membukakan pintu-pintu kesuksesan ketika Ana di swasta, karena banyak sekali pencapaian atau insight baru yang Ana dapatkan di swasta yang mungkin tidak Ana dapatkan di PTN. Nah, kemudian bukti Islamnya nih, kalau misal berpikir, kenapa kok teman-teman Ana yang nggak sholat atau maksiat jalan, tapi kok dunia juga jalan juga, malah dikabulkan doanya, sedangkan aku nggak ingat. Ya tadi yang pertama, Allah tahu yang terbaik untuk hambanya. Bisa jadi baik menurut dia, aslinya ada buruknya. Karena ada suatu kondisi di mana seorang hamba itu ya lebih buruk daripada orang yang mendapatkan musibah. Nah, perlu kita ketahui dan camkan bahwa ada suatu kondisi yang didapatkan oleh seorang hamba yang kondisinya itu lebih buruk daripada orang yang mendapatkan musibah, orang yang fakir miskin, orang yang sakit, orang yang mendapatkan kebangkrutan dan lain-lain. Ada orang yang lebih buruk daripada itu, yaitu orang yang mendapatkan istidraj. Apa tadi? Istidraj. Istidraj itu apa? Istidraj kondisi suatu hamba yang ketika dia berpaling dari Allah, jauh dari Allah, tapi Allah kabulkan apa-apa yang ia inginkan dari dunia. Nah, kenapa? Karena ketika dengan maksiat,
kemudian Allah berikan apa-apa yang ia inginkan, maka dia semakin jauh dari Allah. Sampai dia berpikir, Allah itu ridho kok sama aku, Allah itu sayang kok sama aku. Buktinya aku masih mendapatkan dunia, buktinya aku masih mendapatkan apa yang aku cita-citakan. Padahal pada saat itu Allah itu benci dan murka sama orang tersebut. Maka dari itu, setiap di antara kita ketika mendapati posisi seperti ini, teman-teman, perlu kita bersihkan lagi hati kita, perlu kita ubah lagi mindset kita, bahwa kita harus husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu tahu yang terbaik untuk hambanya. Itu teman-teman. Semoga bisa menjawab pertanyaannya Kak Islam ya. Allah a'lam bishawab. Masya Allah, syukran Ustadz atas jawabannya. Bagaimana Kak Islam ya, sudah dapat dipahami ya? Sudah, Kak. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Saya beri kesempatan kepada Kak Aina Risyandra. Kepada Kak Aina, saya persilakan. Baiklah, makasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk bertanya kepada Ustadz. Perkenalkan, nama saya Aina Risyandra. Ana mau bertanya, apakah salah apabila kita mengejar akhirat, tapi tujuannya itu untuk menginginkan dunia, begitu Ustadz? Ya, mungkin itu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jawabannya boleh Kak Aina, tapi dengan syarat ya. Dunia itu boleh banget untuk kita jadikan sebagai motivasi. Tapi ingat, innamal a'malu binniyat. Niat kita, tujuan kita dalam setiap beramal harus selalu tulus karena Allah. Misal nih, kita itu tahajud karena di sisi lain kita itu pengen bercita-cita lolos di universitas, lolos PTN. Akhirnya apa? Kita menunaikan tahajud dengan niat apa? Yang pertama, kita luruskan dulu niat kita. Tujuannya kita menunaikan salat tahajud ini karena Allah dulu. Kemudian, goals-nya apa? Benefitnya apa yang kita harapkan? Yaitu motivasinya adalah mendapatkan dunia yang sedang kita kejar. Itu boleh, kayak gitu. Tanpa mengesampingkan mengesahkan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita tetap beribadah nih kepada Allah. Tapi di sisi lain, kita punya cita-cita, boleh banget. Tapi, ya, itu hanya menjadi motivasi. Ya Allah, aku menunaikan tahajud ini karenamu. Dan aku meminta dengan tahajud ini bisa mendatangkan apa-apa yang sedang Ana cita-citakan. Semoga dengan tahajud ini bisa engkau ridhoi dan engkau berikan cita-cita yang sedang Ana harapkan untuk lolos di PTN. Misal seperti itu. Itu boleh banget, Kak. Itu Allah a'lam bishawab. Makasih Ustadz atas jawabannya. Alhamdulillah memuaskan. Alhamdulillah. Afwan Ustadz, bolehkah menambah satu pertanyaan dari sesi kolom komentar? Itu ada 2 pertanyaan. Mungkin satu pertanyaannya bisa terjawab Ustadz? Baik, insya Allah bisa. Satu di kolom komentar sama satu di Kak Ilma itu kayaknya tadi udah berharap banget bisa bertanya. Oke. Oh, baik. Kita ke Kak Ilma dulu saja ya berarti Ustadz ya. Monggo Kak Ilma, boleh. Baik, kepada Kak Ilma, saya persilahkan untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelumnya, warahmatullahi wabarakatuh. saya Ilma dari round 1. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin bertanya, nggih Ustadz, bagaimana cara kita menerima bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik meskipun bukan yang kita harapkan? Terima kasih. Oke. Masya Allah, ini pertanyaannya sangat deep ya teman-teman. Bagaimana cara kita agar selalu menyikapi bahwa setiap apa-apa yang Allah berikan itu selalu terbaik dengan kita ya. Oke, yang pertama tentunya kita jangan terorientasi dengan dunia. Nah, tapi orientasi kita apa? Allah, akhirat, husnudzon. Ya, karena buruknya sebuah sikap itu
terlahir dari buruknya sebuah hati. Kalau hati kita belum kita recharge, belum kita refresh, belum kita bersihkan, maka apa-apa yang terlintas di pikiran kita, maka yang muncul ya yang buruk-buruk aja. Kok Allah itu kok selalu gini ya? Padahal aku tahu kalau Allah itu memberikan yang terbaik, tapi kok gini ya? Kok gini amat ya? Itu karena buah dari hati kita yang belum kita bersihkan. Nah, cara membersihkannya gimana? Yaitu banyak istighfar. Istighfar teman-teman. Istighfar dan banyak-banyak apa? Merenung. Ya Allah, selama ini aku ini kayaknya terlalu suzon denganmu ya Allah. Nah, dari itu hamba minta ampun. Karena teman-teman sekalian, bahwa saya juga pernah dengar nasihatnya dari Ustadz Abdul Somad bahwa ada pahala yang melebihi pahalanya orang yang berjihad, orang yang berinfak, orang yang beramal soleh lainnya, yaitu pahala dari amalan apa? Yaitu ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita ridho teman-teman ya, kita recharge lagi, kita harus tancapkan dalam hati kita bahwasanya Allah itu maha baik dan selalu memberikan yang terbaik kepada hamba-hambanya. Toh kalau misal sepahit-pahit atau seburuk-buruknya yang kita dapat, ya mungkin kita harus menyisakan ruang kecil ya. Mungkin kita kayak capek ya sama ketetapan Allah. Kita mungkin memang emosi ya sama dengan ini. Tapi tolong sisakan ruang hati kita untuk siap menyambut hikmah yang Allah siapkan. Nah, dulu itu teman-teman, kalau boleh jujur atau belak-belakan, saya itu pernah kecelakaan yang Ana sebagai pengendara motor yang menabrak orang yang sedang berjalan di pinggir jalan raya. Ana nabrak sampai orang yang Ana tabrak itu pendarahan otak karena kepalanya itu kebentur di aspal. Ya kan? Dan pada saat itu, Ana itu ketika merasa harus menjadi anak yang tidak menjadi beban orang tua dan harus membahagiakan orang tua. Nah, dengan kondisi seperti itu, ya, saya itu Ana selalu berharap, optimis kepada Allah bahwa Allah itu harus menetapkan Ana sebagai orang yang tidak merugikan orang tua, tidak menyengsarakan orang tua. Ya, karena terus Ana waktu itu searching, emang pendarahan otak itu pendanaannya berapa sih? Kalau misal bisa ditalangi, mungkin bisa ditalangi dulu lah tanpa orang tua gitu. Akhirnya Ana searching, ternyata pendarahan otak itu minimal bisa ditalangi dengan biaya 25 juta. Bayangkan. 25 juta sampai ratusan juta tergantung keparahannya. Nah, pada saat itu Ana itu nangis. Padahal udah lulus SMA, udah selesai kelas 3. Orang nangis, waduh ya Allah, masa Ana jadi orang yang durhaka, orang yang kayak gitu, kok gini ya Allah, dapat musibah, kenapa harus nabrak orang ya Allah, kenapa harus menanggung biaya sebesar ini? Bayangkan, nabrak orang sampai kecelakaan, terus pendarahan otak itu kan ya mesti parah, sampai keluarganya juga nangis. Nah pada saat itu Ana itu nggak cerita sama orang tua. Nah, terus pada saat itu Ana ya udahlah, husnudun sama Allah. Ana tahajud pada saat itu. Ya Allah, Ana yakin sebesar-besar masalahnya Ana, ada yang lebih besar. Yaitu apa? Pertolonganmu ya Allah. Engkau lebih besar dari semua masalah yang hamba punya. Dan engkau pasti inna ma'al usri yusra. Engkau pasti akan mengimbangi atau memasangkan antara kesulitan ada kemudahan, ada musibah ada solusi. Akhirnya pada saat itu Ana sabar dengan lapang hati, berusaha husnudon sama ketetapan Allah. Berusaha ini adalah ketetapan yang terbaik dari Allah. Akhirnya Ana dengan pendanaan untuk kecelakaan pendarahan otak itu ternyata sudah bisa ditanggung 100% oleh Jasara Harja. Tanpa Ana cerita sama orang tua, bahkan sampai sekarang orang tua Ana nggak tahu kalau Ana dulu pernah kecelakaan sampai menyebabkan orang lain itu pendarahan otak. Ini ternyata apa? Allah ketika memberikan musibah atau ujian pada kehidupan anak ini, anak bisa banyak belajar kehidupan
Ternyata kita harus berhati-hati dalam mengendara, kita harus berhati-hati dalam memanage waktu, memanage hati, berusaha husnudzon sama Allah. Allah itu sedang mendewasakan anak. Karena proses pendewasaan itu memang kadang harus banyak sekali dengan ujian dan rintangan tertentu. Dan garis besarnya apa teman-teman? Kita harus selalu membersihkan hati dari setiap kotoran-kotoran hati untuk yakin bahwa Allah itu memberikan apa-apa yang terbaik untuk hambanya. Semoga menjawab. Allah a'lam bishawab. Masya Allah, syukran Ustadz atas jawabannya. Sudah dapat dipahami ya Kak Ilma Zainul Fauziah? Iya, Kak. Wah, terima kasih sudah bisa. Baik, pertanyaan terakhir dari kolom komentar ya Ustadz. Baik, Saya izin bacakan ini pertanyaannya dari Kak atas nama Ahwat Private. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahwan Ustadz, Ana izin bertanya, mengapa hati terasa gelisah dan bingung padahal sedang tidak ada masalah? Dan juga ketika merasakan hal itu lalu sholat, hati itu akan tenang, tapi setelah sholat merasakan rasa gelisah itu lagi. Itu kenapa nggih Ustadz? Dan harus bagaimanakah kita menyikapinya? Silakan Ustadz untuk dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini masalah hati ya. Sebenarnya hati itu memang suatu terobosan atau suatu celah yang mungkin setan itu bisa ikut campur terhadap urusan kita, perkara kita, ya, termasuk dalam hati. Karena dalam hadis, ya, pernah tahu bahwa ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa setan itu, hal yang disenangkan bagi setan itu adalah kesedihan seorang muslim. Nah, bisa jadi ketika kita sudah, pertama kita harus meninjau dulu nih, kita punya masalah apa di dunia ini? Kita punya masalah apa di detik ini yang membuat kita merasa gelisah? Barangkali kita masih punya tanggungan apa, punya masalah dengan orang lain. Yang pertama itu kita selesaikan dulu. Kalau urusan kita terhadap orang lain udah selesai, nggak ada masalah lagi, kemudian timbul rasa gelisah, bingung, tidak tenang, maka dari itu yang kita tinjau adalah hati kita mungkin masih ada campur tangan oleh setan yang mungkin membuat kita was-was, menjadi rasa sedih, itu teman-teman. Atau barangkali juga bisa dari penyakit ain teman-teman. Jadi seperti ini memang perkara gaib. Ada kalau misal perkara yang sudah tampak atau jahar yang sudah jelas, itu kalau sudah selesai, biasanya urusan-urusan gaib itu bisa jadi bismillah bisa jadi masuk ke dalam perkara kehidupan kita. Misal nih kita mungkin ada suatu momen yang membuat kita bisa memancing penyakit ain. Nah, ini bisa jadi teman-teman. Penyakit ain itu juga bisa memberikan dampak kegelisahan dalam hati teman-teman. Jadi penyakit ain itu dampaknya luas banget teman-teman, nggak cuma penyakit fisik, tapi juga secara spiritual itu juga bisa diserang. Mungkin tiba-tiba gelisah, sedih secara tiba-tiba, itu bisa jadi karena mungkin penyakit hati yang disebabkan oleh penyakit ain dan juga setan juga. Nah, maka dari itu teman-teman, penyakit ain, penyakit hati itu bisa menyerang dalam diri kita. Itu biasanya ada dua faktor ya. Ya, dua faktor yang menyebabkan kita itu bisa mendapatkan penyakit dari perkara gaib. Gaib itu mungkin dari setan atau dari ain. Yang pertama, mungkin kita terdapat suatu momen yang membuat kita mendapatkan penyakit ain. Itu yang pertama. Yang kedua, benteng yang kita bangun untuk diri kita sendiri, hati kita, itu belum kuat. Nah, itu kita tinjau teman-teman. Mungkin yang pertama itu ya, faktor yang pertama mungkin ada penyakit ain yang bisa masuk ke dalam diri kita. Nah, penyakit ain itu bisa muncul ketika apa? Ketika ada pandangan orang lain pada kita dengan perasaan memuji atau perasaan dengki, penyakit hati tanpa ada menyebut nama Allah. Nah, kalau penyakit ain itu memang sangat-sangat familiar dan sangat-sangat rawan terjadi, teman-teman. Dan bisa kita minimalisir. Mungkin di sosmed kita semakin menutup diri,
terus mungkin kita tidak mudah dalam menunjukkan sesuatu apa yang kita miliki, itu juga bisa. Kemudian atau faktor yang kedua, kita belum bisa membuat benteng untuk diri kita sendiri. Benteng apa sih yang dimaksud? Kita kurang zikrullah, kurang mengingat Allah, kurang ada wirid. Dan diantaranya tuh ya dengan ayat kursi, dengan ta'awud, kemudian dengan membaca trikul, itu bisa membentengi diri kita dari penyakit ain juga, teman-teman. Karena fadilah dari membaca ayat kursi, yaitu Allah akan jaga seseorang tersebut yang membaca ayat kursi dari gangguan syaitan, gitu. Jadi bisa kita amalkan, teman-teman nih. Kalau dari saya nih ya, Amalia, yang mungkin bisa kita inspirasikan bukan menjadi penyakit hati kita karena riya, tidak, insya Allah. Kalau saya itu pagi dan sore saya usahakan untuk membaca ayat kursi dan trikul, karena memang saya aktif itu karena mau nggak mau saya harus membaca hal ini minimal karena saya aktif di sosial media ya, jadi konten kreator. Jadi kalau misal nggak diimbangi ini, bentengnya itu lemah. Jadi kalau faktor nanti ada celah gangguan syaitan, waswas syaitan yang membuat kita sedih, bingung, kemudian ada penyakit ain, itu masuk ke dalam diri kita, itu dengan mudah kalau benteng kita belum kuat. Maka dari itu teman-teman, kita luangkan waktu ketika pagi dan sore hari kita untuk wirid, astagfirullah kembali. Untuk membaca apa ya, dikir-dikir kayak ayat kursi dan trikul gitu teman-teman. Minimal, atau dikir yang lain juga bisa untuk jadi benteng. Itu Kak Akhwat Private, jazakallahu khairan. Allah yang semoga menjawab. Masya Allah, semoga menjawab ya pertanyaan dari Kak Ahwat Private. Tidak terasa waktu telah menunjukkan pukul 21.21 waktu Indonesia bagian Barat. Sudah malam ya, berarti tuntas sudah kebersamaan kita dalam kajian ini. Semoga apa yang disampaikan Ustadz Afnan Zain Muzaki menjadi ladang pahala untuk beliau khususnya dan umumnya untuk kita semua. Untuk menutup kebersamaan kita kali ini, marilah kita akhiri kajian ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Afnan Zain Muzaki kepada Ustadz Afnan Tafadhol Mashkura. Oke, mari kita akhiri sesi kajian ini dengan baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika la yu'abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullahal-'azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, dari saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Jika ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan dan bisa banget dikoreksi, dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Barangkali ada poin-poin mungkin materi yang belum tercatat atau masih ditanyakan, boleh banget ditanyakan, boleh, monggo, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selesainya doa penutup, maka berakhir pula kajian kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Saya Anissa pamit undur diri. Jika ada yang baik itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas khilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin keluar ya. Silahkan juga. Terima kasih teman-teman. Jazakumullah. Sampai bertemu di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.